Nah, selanjutnya teman-teman, langkah berikutnya solusi bagi teman-teman di sini untuk peserta nomor 2 sampai nomor 4, yaitu lolos passing grade tapi nggak mengisi formasi dan juga tidak lulus. Ini kira-kira bagaimana teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Bagi teman-teman yang kemarin menanyakan pada kolom komentar di video saya sebelumnya terkait tentang bagaimanakah kira-kira nasib kita jika tidak lulus P3K Guru tahap 1 maupun juga P3K Guru tahap 2. Nah, sobat semuanya di sini tentunya ketika kita melihat hasil pengumuman seleksi P3K Guru tahap 2, ini ada status-status yang mengindikasikan bahwa kita tidak lulus seleksi P3K Guru di tahap 2 ini. Di antaranya yang pertama, ini adalah kita tidak dapat mengisi formasi. Tidak dapat mengisi formasi ini sebenarnya adalah kita ini lolos passing grade ya, entah itu passing grade kategori 1, passing grade kategori 2, maupun juga passing grade kategori 3. Akan tetapi, kita itu kalah per-ranking-an, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini adalah ada tampilan tidak lulus. Nah, kalau misalkan di sini tampilannya tidak lulus, ini adalah kita tidak lolos passing grade sehingga kita tidak dapat mengisi formasi, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan-tampilan ketika kita melihat di guru-p3k.comdikbud.go.id pada saat pengumuman prasanggah kemarin, teman-teman, dan nanti untuk pascasanggah juga hasilnya akan sama. Tidak dapat mengisi formasi, ini adalah kita tidak lolos passing grade, kemudian kita tidak lulus, ini adalah kita tidak lolos passing grade. Nah, yang tidak dapat mengisi formasi, kita nggak lolos, kita lolos passing grade, tapi kita tidak kebagian formasi, teman-teman. Secara logika nanti ketika kita melihat pada rekap hasil per kabupaten kota, ini adalah seperti ini. Jadi yang nggak lolos itu adalah yang di sini ada tampilan TL ya, yaitu tidak lolos, teman-teman. Nah, ini dikarenakan kita memang tidak lolos passing grade ya. Di sini, di bagian final afirmasi ini kita tidak lolos passing grade. Dan untuk yang lolos passing grade tapi tidak kebagian formasi, itu adalah yang peserta nomor 2 dan juga peserta nomor 3. Nah, selanjutnya teman-teman, langkah berikutnya solusi bagi teman-teman di sini untuk peserta nomor 2 sampai nomor 4, yaitu lolos passing grade tapi nggak mengisi formasi dan juga tidak lulus. Ini kira-kira bagaimana teman-teman? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, setidaknya di sini ada 3 solusi bagi teman-teman yang tidak lolos di seleksi P3K Guru tahap 1 maupun juga seleksi P3K Guru yang tahap 2. Yang pertama teman-teman, yaitu kita ini dapat mengikuti seleksi P3K Guru di tahap 3. Tentu saja di sini kita bisa memilih formasi kembali ya ketika nanti formasi untuk P3K tahap 3 ini dibuka. Dengan catatan jika masih ada sisa formasi, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan di daerah kami sendiri, di kecamatan tempat saya mengajar, ini untuk formasi guru SD misalkan, di tahap 2 kemarin itu tinggal menyisakan 3 formasi. Dan 3 formasi tersebut sudah penuh terisi pada seleksi tahap 2 ini. Tentu saja untuk di kecamatan kami itu sudah tidak membuka formasi untuk PGSD, teman-teman. Tentu saja teman-teman nanti bisa kembali memilih formasi ikut di tahap 3 yang ada di kecamatan lain atau kabupaten lain, provinsi lain di seluruh Indonesia. Tapi dengan catatan, asalkan di sana itu masih ada formasi yang tersisa, teman-teman. Nah, ini tentunya untuk yang poin A ini adalah sangat berat ya, karena saingan kita itu seluruh guru honorer yang ada di Indonesia. Dan untuk saingannya pun itu banyak, namun formasinya tinggal sedikit, teman-teman. Itu kalau masih ada. Yang kedua, ini kita mengikuti optimalisasi formasi. Terkait tentang optimalisasi formasi itu seperti apa, nanti kita akan paparkan pada video ini. Yang ketiga, itu kita bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022. Tentunya di sini ada kabar gembira, teman-teman, untuk teman-teman yang nggak lolos di tahap 1 dan juga tahap 2. Teman-teman nggak usah patah semangat ya, masih ada 1000 jalan menuju ke Roma. Baiklah sobat semuanya, terkait tentang optimalisasi formasi, di sini coba kita cek kembali alur seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk ujian seleksi P3K Guru tahap 1 kemarin ya. Nah, ini tahap 1. Di sini yang lolos ini nanti pemberkasan, ya kan?
Nah, ini pengusulan nomor induk P3K. Yang nggak lolos di sini kita masuk nanti memilih formasi di tahap 2. Ini adalah ujian seleksi kompetensi 2. Nah, saat ini kita sudah pada timeline ini. Kita sudah sampai pada timeline ujian seleksi kompetensi 2, kemudian diolah nilai, kemudian yang lolos nanti pemberkasan, masa sanggah, kemudian yang tidak lolos, ini nanti kita memilih kembali formasi untuk ujian seleksi P3K Guru tahap 3. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk timeline ujian seleksi tahap 3. Kalau misalkan di sini kita yang lolos, ini adalah nanti kita ikut pemberkasan. Kalau misalkan kita tidak lolos, maka di sini kita ikut optimalisasi formasi. Nah, ini teman, di sini adalah untuk optimalisasi formasi, ini adalah diberikan setelah ujian seleksi tahap 3 ini selesai dilaksanakan. Yang dimaksud dengan optimalisasi formasi itu adalah di sini pengisian formasi-formasi yang kosong, yang masih kosong, yang belum ada yang lulus di sini, teman-teman. Nah, di sini tentunya itu adalah ketika kita melihat pada hasil tes ketiga nanti. Nah, ini yang tidak lulus tes kedua kan kita masuk tes ketiga ya, ikut ujian di sini. Peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Kemudian diambil nilai tertinggi ya antara PG1, PG2 dan juga PG3. Nah, ini tentunya akan di-ranking, diurutkan, dicari nilai yang paling baik. Kemudian di sini dari mereka ini masuk ke optimalisasi formasi ya atau pengisian formasi yang masih kosong. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi formasi, pengisian formasi yang masih kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemdikbud. Tentunya Kemdikbud itu memiliki track record, teman-teman. Dari ujian kita, nilai di tahap 1 itu berapa, tahap 2 berapa, tahap 3 berapa, diambil yang paling tinggi, kemudian disandingkan dengan nilai-nilai peserta lain, disesuaikan dengan serdik dan formasi jabatan yang masih kosong, maka ditentukan siapa yang berhak untuk ikut optimalisasi formasi di sana. Kemudian bagi teman-teman yang tidak lulus juga pada optimalisasi formasi, entah itu kalah perengkingan atau tidak memenuhi passing grade, maka teman-teman tidak usah khawatir, nanti di tahun 2022 itu masih banyak formasi yang akan dibuka kembali. Nah, ini adalah cuplikan dari informasi yang saya kutip dari jpnn.com beberapa hari yang lalu, teman-teman, terkait tentang teman-teman yang tidak lolos di tahap 2 ini. Entah itu kalah perengkingan atau juga memang tidak lolos passing grade. Nah, di sini disampaikan pada bagian yang keempat, yaitu bagi teman-teman yang lulus passing grade, dipastikan akan diberikan formasi, teman-teman. Yang mana di sini Dirjen GTK Kemdikbudristek Iwan Sahril mengungkapkan seluruh peserta tes P3K Guru tahap 1, tahap 2, tahap 3 akan diberikan formasi ya. Jika pada tahun 2021 belum ada formasi, tetapi begitu formasi dibuka tahun 2022, peserta yang sudah lulus passing grade akan mengisinya. Dirjen Irwan juga memastikan tahun depan formasinya akan lebih banyak ya. Selain dari sisa formasi P3K Guru 2021 juga ditambah dengan kuota berdasarkan jumlah PNS yang pensiun, teman-teman. Banyaknya jumlah formasi yang dibuka tersebut itu senada dengan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang mana di sini surat yang dikeluarkan tanggal 13 Desember tahun 2021 yaitu tentang perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru dalam alokasi DAU tahun 2022. Nah, di sini disajikan sebuah laporan, teman-teman, yaitu untuk poin yang pertama, formasi P3K Guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021, ini sebanyak 507.848 orang. Kemudian yang bagian B, perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022 ini sebanyak 758.018 orang. Jadi betul dikatakan oleh Bapak Iwan Sahril, Dirjen GTK, bahwa formasi tahun 2022 itu lebih banyak dari tahun ini, yaitu di sini ada 758.018 orang. Ini, teman-teman. Kemudian untuk perkiraan formasi P3K non guru nanti ada 184.239 formasi.
Kemudian untuk tahun 2022 itu perkiraan kapan? Nah, di sini disampaikan yaitu sudah disiapkan, dianggarkan gaji itu mulai bulan Oktober. Jadi nanti di awal tahun 2022 akan dibuka untuk P3K Guru tahun 2022.